Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli wa sallim khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, dan juga kesehatan, juga kesempatan, sehingga sore hari ini kita bisa menghadiri untuk kajian Sabtu Bahagia. Dengan menghadiri kajian Sabtu Bahagia ini, semoga Allah muliakan kita dan bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qadarullah, hari ini kita dipertemukan kembali dengan beliau Ustadz Muzamil Yazi Al-Mudazwil. Mohon maaf, hari kedua kalinya kita bertemu setelah beberapa waktu kemarin kita bertemu dengan beliau. Dan seperti yang disampaikan beliau pada pertemuan kemarin, sangat menarik dan sekali, dan bahkan kalau saya tidak lupa itu waktunya kurang. Jadi dengan kehadiran sore hari ini, semoga bisa mengobati dan kangennya kita terhadap Ustadz, utamanya kajian yang disampaikan oleh beliau sangat menarik sekali, bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kemarin bahkan beliau ada PR buat kita, bagaimana kita kemarin ada salah satu ibu, kalau nggak salah Ibu Arum yang menanyakan, dan jawaban beliau ada pesan buat ibunya untuk bisa dipraktekkan di rumah, yaitu bagaimana melayani suami dengan baik sehingga terbentuk keluarga yang sakinah dan mawadah. Semoga dan ibu-ibu jamaah atau bapak-bapak dan ibu bisa mempraktekannya. Nanti kita ulas kembali apa yang telah disampaikan beliau pada pertemuan kemarin. Dan sebelum kajian sore hari ini kita mulai, kiranya kita akan buka dengan bacaan Al-Quran. Seperti biasanya sore hari ini akan disampaikan oleh santri dari Darul Al-Quran Grogol. Monggo adik-adik untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ay suratim ma syaa rakkaba. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin
الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad kadzabat samud bidaghwaha idzim ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatahu wa sukyaha fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jinabal kurama ingkang kula takzimi, para guru, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh yang benar-benar kami tunggu nasihatnya, kami tunggu arahannya, kami tunggu pencerahannya. Dan wabil khusus juga kepada seluruh jamaah kajian Sabtu sore asik, Sabtu asik apa? Oh, Sabtu bahagia, kok jadi asik nih, ngapunten nih. Jadinya Sabtu bahagia, karena Sabtu insya Allah lebih membahagiakan daripada Ahad. Karena Ahad biasanya sudah mikirin Senin, kalau Sabtu masih mikirin Ahad. Itu kata orang yang membela hari Sabtu lebih bahagia. Wis apapun harinya Bapak Ibu, mari di awal kita terus tidak hanya bersyukur, tapi meningkatkan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti sampai detik ini Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita, Allah masih kangen kita terus. Karena apa? Inna min na'imid dunya yakfikal islam ni'matan.
Jadi kalau ngomongin nikmat yang paling paripurna, paling luar biasa, paling top, itu adalah Islam. Makanya kalau kita masih diizinkan jadi orang Islam, masih bertauhid, masih benar-benar nyembah Allah, ittiba Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti itu kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Betul napa nggih, Bu? Betul nggih? Walaupun banyak yang hina, banyak utang, banyak apapun itu. Pokoknya inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'matan. Biar tambah gayeng kita bareng-bareng. Yo. Inna min na'imid dunya. Kedawan nih kita ya. Inna. Yuh inna a'toina. Inna min na'imid dunya yakfika al-Islam ni'matan. Nah, jadinya Bu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ngendikan, beliau menyampaikan kita itu terkadang ya, ini jadi ingat dulu pas kesini suara saya masih agak serak-serak, betul? Ini suaranya suwenak ya, mau teriak pun sampai luar insyaallah ya. Kalau kita itu enggak mengatakan bahwa pengajian ini nikmat, suara ini nikmat, ya kan? Atau mengatakan bahwa pengajian ini adalah pemberian Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan kerasa kalau nikmat ini sudah dicabut. Wes, makanya punya suami niku nikmat apa mboten, Bu? Kok jawabannya rodok suwe iki? Ngapunten, bagian niku kok mblerek iki. Berarti jenengan dititipin suami kali Gusti Allah niku nikmat atau nikmat sekali? Oh, cukup nikmat saja. Terima kasih, Bu, atas jawaban kurang menyenangkan. Oke. Jadinya semuanya nikmat. Bahkan kadang-kadang kita telat mengatakan bahwa anak itu nikmat, makanan itu nikmat setelah apa? Dicabut, setelah enggak dititipin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kayak saya, Bu. Sempat 2 bulan yang lalu nggih, Pak Wawan nggih. 2 bulan lalu saya kurang bersyukur sama nikmat suara ini. Padahal di mana-mana saya diizinin Allah bisa sharing, berbagi, itu semuanya wasilahnya suara. Enggak pernah sekalipun ketika itu sebelum peristiwa Temanggung 2 bulan yang lalu, saya itu bersyukur banget dikasih suara. Makanya ibu-ibu yang masih punya suami disyukuri. Carane pripun, Bu? Lho, blerek meneh to. Wangel iki. Bu, jenengan kan bersyukur dititipin suami, betul? Oke. Kemudian jenengan juga mau mensyukuri itu. Cara mensyukuri dititipin suami pripun? Mikire suwi. Masya Allah. Iki sampai krungu bojone, tak catet, direkam. Dilayani, melayani suami niku surga napa neraka, Bu? Alhamdulillah. Ini benar-benar Sabtu bahagia. Minimal bagi bapak-bapak mendengar jawaban ibu. Jadinya pokoknya disyukuri, dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji kita Sabtu bahagia ini harus bahagia dan gak usah panjang-panjang, karena saya takut ditinggal sama Garuda nanti. Saya akan menuju Jogja. Garuda Poeka, Mas. Ya. Jadinya saya nggak tahu. Ini karena memang saya baca di flyer nggak ada temanya. Ibu mau tema umum atau tema keluarga? Oh, keluarga, kok seneng membahas keluarga. Oke, siap. Nanti saya akan bahas sedikit. Dan ini nanti saya nggak tahu kemarin ngasih PR apa. Ngapunten,
Ustadz, saya lupa PR sampai apa. Karena saya cuma ingat-ingat ketika di sini itu Allah lagi mencintai saya, ya kan? Dengan hilangnya suara itu, jadi saya paham bahwa suara ini nikmat. Bahkan banyak dari kita yang nggak memahami bahwa suara itu nikmat. Saya kerasa banget Bu. 33 tahun menggunakan suara, baru bersyukur ya kemarin tuh 2 bulan yang lalu di Temanggung. Kok 33 tahun, umurku 17 lali ya. Kok luwe akeh men. Masyaallah. Oke. Jadinya Bapak Ibu, nih saya pengen nanya sama Ibu dulu aja Pak. Nek Bapak kadang-kadang juga jawab bukan karena nggak mau, karena jaim biasanya. Kula niku nggih jaim. Karena lelaki itu lebih jaga image daripada perempuan. Betul apa betul? Oh, ini mesti betul nih. Padahal belum tentu betul. Bu, jenengan lebih mentingin kerja nopo keluarga? Aku ki tekok salah sito. Iki jawabmu kok wangel malah ngerut-ngeruti sing wong tekok. Suruh milih, saya suruh milih. Wes, jenengan milih uang atau keluarga, wis luwih jelas iki. Uang apa keluarga? Saya suruh milih Bu. Pak tolong didengarkan Pak. Aku ran jebak lho iki, aku tekok tenanan. Uang apa keluarga? Terdengar sayup-sayup uang masih lebih utama Pak daripada panjenengan, ngapunten. Jadinya wajar kalau panjenengan di awal bulan sangat disayang sama istri. Di akhir ya itulah nasib kita. La haula wala quwata. Wes, saya akan cerita Bu. Kalau dengar kata wukuf itu ingat haji atau umroh? Haji apa umroh iki sangel meneh meneng kabeh. Iki kena sarian haji. Karena yang membedakan antara umroh dan haji cuma wukuf. Saya pengen nanya ke bapak-bapak sekarang. Wah ini nentek ini bapak rodok serius Pak. Wukuf itu aktivitasnya apa Pak? Diam. Terus apa meneh? No Pak? Berdoa. Ya sekarang ibu-ibu pun jenengan ampun senden nonton Bu ngantuk. Allahumma ahya. Aku lho ra sendenan. Jangan bersandar kecuali bersandar kepada Allah. Niku adalah dawe para mubalik. Kayak wis wenden buri ya suwe nang Allahumma set. Yang boleh bersandar usia 80 tahun ke atas boleh. Nek sik 40, 35 bersandar gak isin karo mbah-mbah. Wis nggih. Kalau ibu, menurut ibu wukuf ngapain? Diam, berdoa. Menurut ibu? Assalamualaikum. Aku perlu rada alus meneh to Bu tekok ben. Bu, wukuf niku kinten-kinten kan ketika orang belum haji kadang-kadang sudah lihat siaran haji, betul? Assalamualaikum. Oke, kinten-kinten apa? Diam, berdoa. Jenengan ada usulan satu? Kok sama niki kok melok-melok sing benten Bu. Diam, berdoa. Ada tambahan malah dari Pak mendengarkan khutbah. Ada lagi Bu? Wes mencen angel ibu-ibu. Berserah diri kepada Allah. Sip. Kalau enggak berserah diri kepada Allah, kalau enggak diam, usra kayak misal. Kalau enggak berdoa, kira-kira wukufnya diterima atau enggak? Bingung tuh ya. Iki Mas Yosi iki ngisi pengajian opo? Tenan iki keluarga, Pak. Pak, Bu, kalau jenengan teliti lihat acara, saya belum haji, saya daftar, Pak. Ya taunya Padang Arafah itu pas ketika umroh. Saya cuma doa nih, ya Allah, kapan merene ya Allah. Mosok nggur merene lewat-lewat tok ya kan. Jadinya ketika kita melihat di siaran itu ada orang yang sakit itu masih dibawa ke Arafah. Loro dibilan-bilani ke Arafah. Karena ingat
aktivitas wukuf itu kalau di SD, SMP, SMA itu sebenarnya maknanya cuma absen. Gusti kula hadir. Usah. Nonton niku. Gak perlu doa, gak perlu meneng, usrek ya gak apa-apa. Tapi aja ngusreki wong liya. Tapi kalau enggak hadir di Arafah, itu hajinya mesti enggak sah. Makanya kalau tanglet panjenengan, ini yang kita pakai kelurahan apa kecamatan nih? Atau salah semua? Ini gedung apa Pak? Ustaz? Oh, dinas pendidikan. Kira-kira kalau dinas pendidikan mboten nonton rapat, kira-kira dinase eker-ekeran apa rukun? Bu, suwangel ditekoni. Dinas wis RT mawon, nggak pernah ada rapat. Kira-kira RT-nya berjalan dengan sahdu nopo ruwet? Ruwet, sip. Keluarga itu lebih sempit daripada RT atau RW, betul? Ya, kalau keluarga nggak ada rapat, kira-kira nih. Niki sahdu sakinah mawaddah warahmah napa eker-ekeran? Karena apa? Rata-rata, ya kan? Yang paling susah kemarin saya sampaikan, bapak merasa sudah mencintai ibu, tapi ibu belum merasakan cinta itu. Dan ibu sudah mencintai bapak, tapi bapak tidak merasakan cinta itu juga. Wes, makanya belajar dari wukuf. Sampai tekan wukuf ngomong keluarga, masya Allah. Jadinya bapak ibu, lebih penting mana? Jenengan diundang rapat bupati atau diundang bapak rapat keluarga? Jujur. Oh, wes sampai goroh, ayo jujur. Bu, mah, masya Allah say. Malam ini kita rapat ya, dek-dekan neng soto Lamongan misalnya. Terus ada Pak Bupati ngundang rapat penggerak PKK, mendapatkan hadiah kemungkinan umroh. Tidak. Kemungkinan besar oke ke Bapak atau oke ke Pak Bupati, Bu? Yes, keto asli nih. Padahal ingat, pimpinan panjenengan dari Allah niku Pak Bupati napa suami? Lah ngono sadar, jenengan wis tahu paham tapi gak sadar. Oke? Wes. Pak Bu, haji itu kalau enggak ada wukuf enggak sah. Keluarga itu sama aja atau sama dengan apa ya, keluarga itu benar-benar nggak ada nyawanya atau keluarganya nggak sah ketika apa, tidak ada aktivitas ngumpul yang serius. Wes, jadi ini ngumpul ini pas Idul Fitri tok, ngono wae pencitraan. Ngono tok. Ngene kon berjalan sadu nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, wukuf itu benar-benar berdiam berhenti di padang Arafah, benar-benar kan paling inti itu kan muhasabah sebenarnya, ya kan, berdoa sepol-polnya di situ. Tapi paling inti itu absen. Makanya kalau ada keluarga semuanya dilakukan sendiri-sendiri, bapak ngetan, ibu ngulon, anak ngidul, wes ini susah disebut keluarga. Padahal ingat Bu, di keluarga niku pimpinannya sinten? Pak Jokowi napa suami panjenengan? Suami. Siap. Jenengan siap menerima arahan dari suami? Yosek Mas, tergantung. Nah, mesti yang tergantung. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya takdimi, ini ingat, keluarga yang tidak ada kumpul-kumpul, yang sudah jarang kumpul, itu ibarat keluarga yang sebenarnya ibarat haji yang tidak ada wukuf. Keluarganya cuma pencitraan saja, gak sah. Secara apa? Hakikatnya seperti itu. Kira-kira ibu-ibu lebih betah ngomong sama temen dasawisma atau ngomong berbetah-betah sama bapak? Ngaku. Saya hakul yakin wa ainul yakin.
Mesti lebih enak ngobrol sama yang sehobi. Misal Tupperware, Oriflame, Nuskin, apa meneh Bu, sebutno kabeh ya. Itu lebih enak. Makanya ini tantangan. Padahal lihat ciri. Saya sampaikan nih. Salah satu ciri yang paling penting di antara keluarga itu, antara suami istri itu harus jadi sahabat. Jadi apa Pak? Jadi apa Bu? Sahabat itu cirinya nopo? Ibu sahabatan sama sebelahnya, betul? Nah biasanya aktivitasnya apa? Jenengan berdua nih kalau lagi kumpul selain shopping. Napa? Hibah. Yo. Tak kira jawaban iki sing permulaan saya langsung inti. Wes, hibah itu benar-benar wes aku gak ngomong dosane iki, engko dadi ruwet meneh jenengan. Hibah itu intinya apa? Kan ngobrol, curcol kan. Nah, kalau jenengan sama temennya saja itu asik banget ngobrol. Harusnya sama bapak lebih asik. Karena bapak adalah sigarin nyowo panjenengan, ya kan? Dan bapak juga harusnya lebih asik ngobrol sama istri daripada sama ustad, karena garwo sigare nyowo. Makanya saya sering menyampaikan, tadi di Fitra Insani saya juga menyampaikan, keluarga kalau masih bisa ngomong sehari lebih bagus, seminggu sekali agak lumayan, 15 menit receh remeh temeh babnya, insya Allah keluarga ini tesih selamat. Tapi didik-didik serius. Piye iki bahas madzhab Maliki atau madzhab Hanafi? Juh iki abot, Pak. Keluarga bahas ngono iku abot. Ustadz dan ustadzah itu kalau di keluarganya enggak bahas yang berat-berat itu. Ada waktunya sendiri. Saya cuma pernah nemenin masyayikh yang lagi bangun masjid itu, sebar-sebar uang, Masya Allah. Karena dulu saya pas kuliah sering jadi mutarjim, itu ngomongin hadis, Quran sampai umep saya dan dengerinnya sampai nggak kuat. Sepanjang jalan nggak tidur. Tapi kalau sama istri, sama suami Bu, itu harus banyak rileks. Contoh, Pak, kalau tanglet panjenengan, Saudah binti Zam'ah, niku istri Nabi sing nomor pinten Pak? Bu, berarti istri Nabi onten setunggal apa kata? Wis mulai emosi. Wonten setunggal apa kata atau lebih dari satu? Oke, ikhlas Bu ya ngomongnya ya. Ketika itu saya mau cerita gini. Ini ke bapak dulu. Pak, saat Nabi Muhammad SAW ditinggal sama Khadijah, ya kan? Ketika itu sahabat menyuruh yang namanya sahabat yang namanya Khawlah, sahabiah, Khawlah. Nanyakan kepada Kanjeng Nabi, kalau bahasanya pakai bahasa Yos itu, Kanjeng Nabi jenengan mboten nikah melih ya. Bahasanya ngaten niku. Sabar Bu, sabar. Sabar iku emosi. Iki tenanan iki ceritane. Niku bapak-bapak, ben bapak-bapak lagi agak nyadar ini nanti. Termasuk saya. Ketika itu Nabi langsung bilang, "Loh kalau nikah sama siapa?" Akhirnya Khawlah menyampaikan dua kandidat. Satu namanya Aisyah, muda luar biasa, gadis. Yang kedua Saudah binti Zam'ah, tidak gadis. Kalau tidak gadis berarti nama Pak? Agak kompak Pak. Janda siap, Masya Allah. Kok nada ini kok jadi rentek-rentek, Masya Allah. Dan beliau sudah enggak muda lagi, ya kan? Bahkan Masya Allah, Saudah ini ada yang menyampaikan usianya 70, ada yang menyampaikan usianya 56. Kinten-kinten, bapak kan nikahi perempuan usia 70 ready? Wes lagi bahagia tuh modeling ini iki. Pak, enten yang siap? Kalau gadah stoke niki, Pak. Siap. Akad mangke bibar maghrib. Langsung. Siap. Wes gak usah yang 70, wes yang 56 atau 65. Tapi anaknya 5. Siapa? Mikir-mikir Mas yo nek rabi meneh yo sing rada seger. Bojoku wis rada layu. Ketika itu apa?
Kalau logika milih, apalagi tuduhannya misionaris yang menyampaikan ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya mementingkan syahwat, ya, mesti milihnya adalah yang Aisyah. Tapi milihnya Bu ternyata yang enggak gadis, yang kalau masalah cantiknya itu kalah sama Aisyah, enggak muda lagi, anaknya banyak. Itu menandakan bahwa Kanjeng Nabi tidak mementingkan nafsu. Dan ingat Pak, Kanjeng Nabi niku nikah mboten tinggi bangga-banggaan. Karena laki-laki itu kadang-kadang nek bojone luwih karo siji aku sunnah paling jos, paling ihya sunnah. Dan itu apa? Sebenarnya pemberian. Makanya bapak-bapak kalau pengen plek Kanjeng Nabi percis cari janda yang usianya pinten Pak? Masya Allah. Ibu-ibu seneng, tak golek nih, jadi pengen rapi menah yo, golek nih. Walaupun ini bukan arahan yang enggak kayak gitu. Tapi kalau diplek-plek nih, ibu-ibu seneng. Saya cuma pengen menyatakan satu Pak. Monggo. Ini saya tegas, tolong didengarkan. Ini jenengan saksi. Jenengan mau menikah lagi nggak perlu izin sama ibu, tapi perlu menginformasikan. I'lanu nikah. Ya, tetapi nikah itu bukan nambah nikmat tapi nambah nopo? Tanggung jawab. Dan ingat ketika itu Saudah binti Zam'ah dinikahi Nabi pas ketika abahnya, keluarga besarnya itu masih menyembah berhala, masih belum berislam. Intinya beliau Al-Mukhtarul Adim, Habibana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menikahi Saudah untuk menyelamatkan keislamannya. Berarti Bu, janda niku mulia nopo mulia sangat. Untuk melerak meneh. Bu, janda itu mulia atau mulia sangat? Mulia sangat. Kalau enggak gitu enggak dipilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di sini ada janda tidak usah merasa kecil hati. Insyaallah akan ada penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang akan itulah. Ya, makanya semuanya mulia. Bahkan kalau bandingin antara jomblo sama yang menikah nggak bisa dibandingkan. Seperti membandingkan Mekah dan Madinah, nggak bisa dibandingkan. Bandingkan antara janda sama yang atau masih menikah nggak bisa dibandingkan. Semuanya punya keutamaan sendiri. Ya, jangan, pesannya adalah merasa lebih baik. Panjenengan besok kalau atau sudah ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi, mesti ada 2 makam sebelahnya. Makamnya siapa? Makamnya sinten, Pak? Abu Bakar As-Siddiq kali Umar. Pak, Abu Bakar niku cirine pripun? 1, selalu benar. Pokoknya kathah bener ya, Pak. Lurus, membenarkan Kanjeng Nabi, sedekah luar biasa, ibadahnya kenceng. Terus Bu, Umar ciri-cirinya pripun? Ya kan? Penggulat manteng sampai putrine dipendem urip-urip nih sampean. Luar biasa. Ingat Bu, kalau jenengan pengen ketut minal katutin Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau enggak bisa seperti Abu Bakar, orang yang benar konsisten, kan susah. Orang yang benar terus konsisten itu susah. Masih ada kesempatan katut Kanjeng Nabi pakai jalurnya Umar bin Khattab. Siap. Itu saya mikir terus, oh iya ya, ini kok sebelahan tapi berbeda kisahnya. Karena apa? Siapapun yang disentuh Nabi, ya kan, sejahiliyahnya apapun akan menjadi khairu ummah. Akan menjadi khairu ummah. Siapapun yang disentuh Kanjeng Nabi. Kita paham lah, siapapun
yang kena belayan Nabi itu luar biasa. Wes, makanya bapak-bapak, istri ini Pak, belayannya Kanjeng Nabi sudah sering, tapi belayan suami Pak ingkang kurang. Faham sampai sini Pak? Yo Mas Bar Abu Bakar kok belayan? Karena ingat Bapak Ibu, niki penting sangat, penting sekali, karena Kanjeng Nabi menyampaikan khairukum li ahlikum, sebaik-baik dari kalian itu adalah yang paling baik sama keluarga. Makanya servisnya ke bapak, ke ibu, ke suami, ke istri, ke anak, ke keluarga harus lebih mantap daripada servisnya ke yang lain. Jangan sampai diubah-ubah. Iki mau lo tak sindir aja senden usik pancet, masyaallah. Asine peka apa ora sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bapak lho mboten nonton ning senden. Untuk nonton ini dulu, sendene kompak nih. Iki biasanya mungkin nek mens kompak ya. Lu serius? Biasanya lho. Wes, saya langsung sampaikan intinya, Bapak Ibu. Ini karena udah mau jam 5, 3 menit lagi, saya sampaikan 5 menit. Ya, wes. Saya pengen di keluarga panjenengan, wabil khusus keluarga saya dulu dong. Itu benar-benar bikin yang namanya apa, kumpul-kumpul keluarga, atau istilah larinem niku family time. Pokoknya keluarga yang nggak ada waktu khusus buat kumpul, wes toh, iki sini mesti gelut, besungut, asumsi, setruk, asam lambung, asam aurat wa ala ashabi. Wes, makanya harus kumpul sengaja. Lah, dan itu ada rumusnya. Tapi kata kuncinya, yuk tirukan saya. Kata kuncinya adalah jamaatan, bareng-bareng. Kuncinya adalah bagaimana kita bareng-bareng berjamaah. Makanya Pak, sholat berjamaah sama istri boleh Pak? Boleh asal nafilah, sholat sunnah. Panjenengan nanti malam mimpin ibu sholat tahajud, qiyamul lail boleh. Tapi nek maghrib isya yo ning masjid Pak. Alasane jarene Mas Yosi kon ngimami bojoku. Ya Bu, nek bapak mboten purun teng masjid, sile ana dastermu lho Bu, masyaallah. Iki ketake fisike wong lanang tapi mentale wedok. Masyaallah. Ini langsung mawon iki. Nggih. Dadine ngoten niku. Dan Ibu, ngapunten, yang pernah diimami sama suami tahajud wonten? Wis mulai blerek meneh iki. Wonten? Wis minimal diimami tarawih suami, pernah? Pernah. Napa sering ini? Pernah nggih? Dan ini sebentar lagi 90 berapa hari lagi Ramadan. Ya. Kalau bisa seminggu sekali aja, Pak. Jenengan tetap isya di masjid, tarawihnya di rumah. Berarti cuma 4 kali saja. Bener-bener di situ jenengan sing kultum, istri sing ngrungokne karo anak-anak. Wahai suami istriku, janganlah was gitu-gitulah. Gue bojone pret. Opo? Tapi itu harus Pak. Karena kita ruginya apa? Jenengan selama Ramadan hanya mengaminkan doa para asatid. Tapi doanya para imam tetap yang Masya Allah dipilih sama Allah, SK-nya langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, enggak didapat. Dan Bapak pede aja Pak. Kalau enggak hafal tinggal ngerpek Pak. Set buka. Mas nek ngerpek bae wangel macane piye ya wis murotal dirungokne Pak. Tapi yo aja to Pak. Kalau Bapak enggak mampu, anaknya usahakan di hari pertama Ramadan, kalau anaknya masih deket-deket suruh pulang. Di penghujung Ramadan juga gitu. Apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, ngapunten, bapak-bapak yang sepuh, tidak ada harapan panjenengan di akhir seperti ini selain jenengan ada satu anak yang nunggoni panjenengan. Betul? Serius. Harus ada anak yang disetting memang benar-benar lenggai teng paraan. Aku malah nangis ini. Sahabat nek bahas ngene wis mulai air mata, gembeng wis mulai. SG, kata kuncinya bareng-bareng.
Yang pertama dilakukan kalau kumpul keluarga bagusnya ngapain Bu? Langsungnya. Ojo langsung khutbah Pak, ini Bapak langsung. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Langsung mabet ketara lulusan UIN ini. Ya. Jadinya kalau kumpul keluarga tetap satu ruangan. Ruangannya di mana saja. Ndek-ndekan sik Bu, aja ngejak ning hotel, wis ning omah sik wae. Ya, atau di alun-alun ngumpul, sampaikan, wis yuk acaranya sekarang bebas, yang penting terlihat. Ibu mau teleponan karo kancane, anak dolanan dakon, sing bapak napa niku baca Quran, itu terserah. Wis nggih? Berarti acaranya pokoknya yang pertama itu adalah benar-benar terserah, play together, bermain bareng-bareng, terserah, bermainnya terserah panjenengan. Wes, oke, jangan serius-serius yang pertama. Kemudian yang kedua itu baru ini agak serius. Kalau sudah ngumpul, yuk, udah puas Ibu, main sulamnya oke. Anak main HP ini wes siap, wes puas, kumpul semua. Bapak dulu yang mimpin. Nanti pemimpinnya ganti-gantian, biar MC-nya juga lain-lain. Setelah kumpul itu kita bahas sesuatu. Coba yang sering ikut kajian ibu atau ibu. Bapak Endi. Iya, ibu sama bapak mesti sering ibu. Bapak oke lah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau bahasanya psikolog itu pakai namanya learn together. Setelah play, learn. Agar apa? Bapak pengajian di sini, ibu pengajian besok Ahad pagi, itu ditanyain sama bapak. Sampai anak-anak yang kecil-kecil ini tanya, tadi di sekolah dapat apa? Aku dapat ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari. Efek. Didengerin bapaknya, didengerin ibunya, senengnya minta ampun. Kan kita seringnya denger ceramahnya sinten Pak? Ibu iki lho. Insyaallah. Lho adike sampai guyu bener berarti. Ya, ibuke sampai isin. Tuh. Dan terus tanya, "Yuk Kakak dapat apa? Ibu dapat apa?" Minimal Bapak cuma hadir seminggu sekali di pengajian ini. Sabtu bahagia. Tapi bisa kayak datang ke sekolah, datang ke pengajiannya ibu dan lain sebagainya. Akhirnya tukar informasi dan semuanya latihan bicara dan latihan mendengarkan. Kinten-kinten masuk nopo masuk nih. Masuk, tapi piye Mas mulai ini bojoku kon cerita angel. Ketiga, wis cowopet ini. Setelah bermain bareng, pengajaran bareng gantian. Yang ketiga adalah yuk tirukan saya, plan together bareng-bareng. Merencanakan. Ora usah diterokne sing iki terokne kabeh. Merencanakan sesuatu. Karena juga Bu, Bapak baru nanya, Bu, Desember kan liburan, Ibu pengen ning ndi? Kuwi urung jawab wis bahagia, Pak. Ibu wis jawabe Jeporo apa wis mulai. Gitu Bu, jenengan ditanglet mawon pun bahagia toh? Berarti Pak, kalau ditanya saya udah bahagia minimal Bapak tanya, nggih. Walaupun nggak usah diajak Pak, ditanya dulu. Itu ditanya rencananya Ibu ngapain, tahun 2023 ngapain, udah seneng banget. Direncanain Pak. Kadang-kadang keluarga ini tanpa planning blas akhirnya wis manut kersane Gusti. Ya itu benar tauhid, tapi kan merencanakan tidak masalah. Apalagi Bapak tanya kayak ini, Bu, kinten-kinten tahun depan mau beli baju berapa, Bu? Seneng ditekoni. Itu belum dibelikan baru ditanya itu udah senang. Pun nggih, bermain bareng, belajar bareng, merencanakan bareng. Hanya ada keluarga yang cuma ngaku-ngaku sakinah, yang diatur bapaknya sendiri, ibunya sendiri.
Anaknya wis gak bagian blas. Nanti gantian Bu. Kalau jenengan tua, ya itu anak bener-bener wis gak mau disuruh-suruh panjenengan. Bahkan ngopeni panjenengan juga gak mau. Padahal itu memang sudah kewajiban anak. Tapi kadang-kadang anak karena apa? Krosone iki piye ngono. Wis nggih. Pokoknya ini luar biasa. Dan yang keempat, nih, kisah paling pamungkas, yang paling top, paling jos, bermain bareng. Ayo bareng-bareng yuk, bermain bareng, belajar bareng, merencanakan bareng, rapat bareng. Nah, minimal kan kalau merencanakan rapat, jenengan rapat RT semangat, rapat keluarga belas absen terus. Yang keempat itu adalah doa bareng. Yuk bareng-bareng. Doa bareng niki contohnya, Bu, giliran ini kumpul yang doa ibu. Ibu doa, hamdan syakirin, hamdan naimin. Awalnya bahasa Arab, habis itu langsung, ya Allah kepengin gadah bojo niku sing peka, sing romantis, kepengin ya Allah pun kali dosa tahun ya Allah ngoten-ngoten niki mawon niku kan otomatis karena doanya kepada Allah Bapak ngaminkan itu kita otomatis tidak mengkritik Bapak tapi kita berdoa kepada Allah yang punya Bapak dan nanti setelah doa itu Ibu masih neruskan kepengin kagungan putra putri niku ya Allah sing gemati nyekel Quran mboten nyekel niku setan gepeng ya Allah amin. Loh kan itu dibutuhin orang ndonga hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi masjidah ya Allah gak paham giliran bapak-bapak pertama misal biasanya saya balas dendam ya Allah kepengin gaduh bojo niku sing konaah gak kokean njaluk ya Allah nggih cerewet mboten napa-napa ya Allah tapi ki aja koyo mak lampir ya Allah itu gantosan itu jarang sekali di keluarga hari ini yang diterapkan coba mana ada bapak doa kemudian ibu sudah kayak gini gak ngambil ndonga sing bener we nah ada gak berani wis nggih ngertos carane berarti semuanya kata kunci keluarga bahagia itu bareng-bareng ora dewe-dewe wes rumusnya namung niku nek iki diterapne insyaallah para anak akan bahagia dan besok kalau Yusi silaturahim lagi saya nggak tahu kapan moga-moga besok nek bahasane keluarga yang masih dititipin istri sama suami bawa suaminya bawa istrinya akan luwih enak wes nggih yuk dibaleni bermain bareng, belajar bareng, rapat bareng, doa bareng. Pumpung anak masih kecil masih enak diajak bareng-bareng. Kan jenengan kan pas anak kecil seringnya dititipnya tuh Bu. Nek pas gede pengennya dicekel terus. Makanya pas cilik cekelan aja mbok titipne mbokmu ae. Paham napa nggih? Paham napa mboten paham niki? Makanya tadi di Fitro Insani saya berdoa gini, yuk tirukan semua. Allahumma gfirli wali jaddati. Ya Allah, maafkanlah dosaku dan dosa nenekku. Nah, jenis yang diampunkan dosa itu nenek dan kakeknya, bukan dosa bapak ibu karena sering dititip nih. Dan ini nek sing pun gadah wayah Pak. Nek dititipne mboke niku kalih bapake nggih mboten napa-napa tapi aja keseringan. Nek sampai dititipne minimal sore jangan dimandiin, biar yang mandiin ibunya. Enak tenan ibuke trimo bersih. Enak men. Esok sekali lagi doanya bisa tanya jawab. Allahumma gfirli. Ibu-ibu terokno aku Allahumma gfirli wali khotimati. Ya Allah, maafkanlah dosaku dan dosa pembantuku. Dungane anak-anak itu kadang-kadang kayak gini.
Sing didongane mboten bapak ibuke, tapi pembantune. Lha piye? Apa-apa pembantune. Wis niku mawon insyaallah diterapne pokoke bareng-bareng. Dan bapak ngapunten ampun alergi ketika ibu niku kintil mawon, Pak. Wayahe kintil wis gonen terus. Niku masyaallah, barokah serius. Nggih, dan ibu yo kadang-kadang yo paham nyungsel kintil. Tapi kintil minimal seminggu sepindah niku kencan lagi pumpung malam minggu bar Sabtu bahagia. Mangke dalu teng pundi kinten-kinten. Wis tuwek, Mas. Dan ingat, semakin tua harusnya semakin terengginas, semakin hot. Karena apa? Anaknya udah gede-gede. Coba yang anaknya kecil, mana yang anaknya kecil? Ada yang bawa anak kecil? Enggak ada. Yang anaknya masih kecil-kecil ini ganggu aja kan. Bapaknya mau mesra-mesra, bapak mesra-mesra. Tapi kalau yang anaknya gede-gede bebas, Pak. Jenengan teng pundi mawon mboten nonton sing ganggu. Nggih. Bapak Ibu siap? Siap. Malam niki kencan teng pundi? Mbuh Mas, mbuh karepmu Mas, mbuh. Itu saja insyaallah. Kita tanya jawab aja. Pokoknya intinya apa? Bareng-bareng. Karena kebahagiaan rumah tangga itu, saya nggak bisa nanya, Bu bahagia banget Mas. Siapa sih yang nggak bahagia sama aku? Keluargaku juga ya. Ternyata pas ketika saya tanya sama bapak, Pak jenengan bahagia kali bojone niki. Bahagia apa Mas? Tekanan darah tinggi ya. Berarti belum cocok. Bahagia niku harus bareng. Ngoten nggih Bu? Pun mboten sah kata-kata. Dan bapak niku diterapne wangel, Pak. Pokoke sing donga dhewe ngono, Pak. Ya Allah, pengen bojone. Iki mesti dongane sapa? Ya Allah, pengen bojone iki setia, bojone sitok tok mesti dongane kabeh. Delon amin. Ya dan lain sebagainya. Ngoten mawon dan monggo kalau ada pertanyaan 1-2 boleh, kalau enggak ada lebih bagus ya. Lebih cepat lebih bagus ya, ikan sepat ikan gabus. Monggo kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Saya langsung menyampaikan hasil penelitian, Pak. Secara neurologis, secara syaraf, manusia itu lebih terampil 3 kali lipat ingat yang buruk-buruk daripada yang baik-baik. Apalagi ibu-ibu niki, Pak, marahnya itu historis. Jadi beliau tahu dengan detail jam delik perkara kesalahan suaminya mulai detik pertama setelah akad nikah. Kalau nggak percaya silahkan nanya kepada istri, Pak. Apa kesalahanku 5 tahun pertama? 1, 2, 3. Itu mesti. Ya, jadinya itu. Makanya, Pak, nggak cukup ketika saya misal lagi marah sama istri bentak bra gitu. Kemudian saya cuma menyampaikan sepurone ya nduk. Saya sering manggil istri saya juga nduk. Itu tanda sayang saya. Saya atau apa itu nggak cukup. Perlu apa, Pak? Perlu lain-lain. Karena apa? Ingatnya aja keburukan 3 kali lipat. Harusnya apa? Minta maafnya lebih dari 3 kali. Dan formatnya berbeda. Contoh, Bu, sporone nggih jenengan peluk, wambung, sepiro Pak? 1, 2, 3 plus. Ayo Bu, metu mangan bakso. Niki cocok, Pak. Karena apa? Di Al-Qur'an itu ghafur, kata-kata ghafur itu banyak, Pak. Artinya itu cuma di hidden. Kalau tobatnya nasuha itu di delete. Tapi kalau kumat ya wis ora. Tapi ada kata-kata nanti yang sering kita dengar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu kan afuwun itu artinya sudah dihapus, di delete beneran. Makanya memastikan ibu ini benar-benar memaafkan panjenengan ketika jenengan salah sekali
harus minta maafnya minimal pinten Pak? 4 sampai 5 kali. Siap Pak? Wabot Pak, abot. Makanya Pak, nih ibu sama bapak, rata-rata kalau istri itu bapak salah atau ketika misal suami ketika ibunya salah, itu rata-rata kan fokusnya ke kesalahan pasangannya. Makanya coba punya catatan apa kebaikan. Coba Bu, bapak ngasih uang bulanan itu kebaikan atau kewajiban? Oh iya tuh, iya tuh Pak, roh dewe tuh Pak. Padahal itu kebaikan Bu. Loh kalau kita clear itu kebaikan. Loh kan ada pilihan. Walaupun wajib kan ya aku taat rataan ya terserah. Allah juga kasih pilihan, monggo. Nggih. Cek, nah iki langsung jawab apik. Ibu masak niku kebaikan apa kewajiban, Pak? Iya, langsung kebaikan. Wis nggih. Makanya Pak, contoh yang paling gampang kalau ibu jenengan antar ke pasar 1 jam itu Pak, jenengan udah temenin, nek ngenyangan ibu-ibu kaya Masya Allah Pak, menyangi sampai tempe le dinyang, ya Allah, tahu le dinyang, rego minyak sampai dinyang, ditawar, tapi di sejam lebih 10 menit jenengan ada telepon dari temen dan lain sebagainya karena urgent, jenengan nggak sempat ngomong sama istri atau ngomongnya cepat kemudian ditinggalkan. Yakin yang di rumah tadi yang dibahas adalah 10 menit ketika jenengan meninggalkan itu, bukan yang 1 jam. Ini udah fail Pak di sini Pak. Wes toh, ini saya jawab langsung pakai penelitian Pak. Ini nggak dalil gak masuk. Maksudnya nggak langsung masuk nalar, harus asbabul nuzul, asbab dan lain sebagainya. Wes minimal Bapak pun pinten tahun berkeluarga mboten? 20? Lupa sampean nggih. Sampai ke atas. Minimal zaman Bapak sama Ibu dulu makanan yang paling populer apa? Gethuk atau apa? Wes pokoknya makanan kenangan yang Bapak sama Ibu suka, yang kayaknya bisa terbungkus awet, beli yang agak banyak, setiap Ibu marah keluarkan itu dulu. Set. Itu mesti membawa apa? Minimal kalau saya dulu, kalau saya sekarang nyimpen di sini video akad nikah saya sama istri. Istri saya ngamuk, tak suruh ndelok ini, langsung. Karena minimal ketika itu sebelum saya akad nikah, saya bacain salah satu, isin aku nek ngomong iki. Salah satu mahar saya ketika itu masih kurang modal ya. Mahar kan kudune ya surat tanah, surat omah, ini jelas tuh Bu, mahar ngono. Biyen aku apalan. Apalan surah As-Saff. Itu saya perdengarkan, istri saya langsung istighfar. Dan saya masih punya karpet yang saya pakai buat akad nikah. Istri saya ngerang-ngerang, saya gelar karpet itu, jret itu. Saya nggak banyak ngomong Pak. Makanya setiap Yosi tahajud selalu bacanya surah As-Saff. Subhanillahi ma fis sama. Baru sampai 1 ayat belum selesai Pak, kita udah sama-sama nangis Pak. Karena ingat dulu 14 tahun yang lalu saya dan istri dikasih anugerah Allah. Dan saya diingatkan betul, istri saya itu adalah umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saya marah sama istri saya, berarti saya marah sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke Pak, wah buat ini Pak Rodo. Ya, nanti mungkin insyaallah. Oke, makanya ibu-ibu nggak ada kata telat, apalagi yang pun gadah wayah banyak. Siapa yang di rumah tinggal berdua saja? Ada? Ibu berdua sama bapak? Ada lagi selain ibu? Hello? Gak ada. Bapak yang sama ibu aja ada? 1, 2 lah. Niku kesempatan Bu, tinggi romantis. Wis sak ibu wis. Dan itu kesempatan untuk kencan tanpa izin. Wis izin ning anak wis dipuas-puaskan. Karena seperti saya ini yang masih punya anak 1 tahun lebih 3 bulan, wis ono
arep lagi bismillah gangguan meneh, oek meneh dan lain sebagainya. Nggih, tapi nggih kudu ikhlas. Itu Pak, pokoknya istri itu ya seperti itu. Makanya Pak, terakhir yang mau saya jawab sekarang, habis ini saya langsung tutup. Kalau istri marah, tolong Bapak diem dan tolong diperhatikan. Tidak hanya diem tapi malah ditinggal ngopi. Jangan. Didengerin, diem, didengerin, dilihat. Karena istri itu sebenarnya marah ngeblek pintu rumah itu pengennya bapak itu balik, bukan bapak lungo. Betul Bu? Ibu langsung guyu terus Bu. Bu, tahan diri Bu. Sampai ngene, iya Mas bener omonganmu. Ya kan? Nah, setelah itu Pak, setelah bapak dengerin, memperhatikan, ibu itu senang diperhatikan. Jangan langsung dinasihati dulu. Tetapi Bu, onten melih Bu, ganjelane ditokne meneh. Sampai 3 kali 2 kali. Baru sambil bapak ketika ibu ngoceh itu ingat kesalahan bapak sama ibu, ingat kezaliman itu, insya Allah netral Pak. Habis itu Pak baru nih tangan kanan letakin ke ubun-ubunnya ibu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Saya sering pakai doa itu karena doa itu yang saya baca ketika awal nikah. Ojo dungane keliru Pak, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kayak diruyah, bojo ora tambah damai malah nesu. Iki piye to Pak? Aku kayak jin ah, setan ah. Wes itu serius, ini enggak selesai-selesai kalau bahas masalah keluarga. Bahkan kalau di Solo memang kalau saya bahasnya itu ke ibu-ibu ya tematik tapi yang berseri. Itu saja insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terakhir Bapak Ibu, bagi jamaah umroh dan haji Kecamatan Paraan, jenenge tak omong jamaah umroh haji pengen tuh Bu. Masya Allah. Saya pertama minta doanya dulu, tanggal piro ya itu, tanggal 20 nanti udah berangkat ke Jakarta nemenin. Itu saya mau menyampaikan bulan depan di Hotel Aliana. Aliana itu bukan mantan saya Bu, ngapunten, saya nggak punya mantan namanya Aliana ya. Di Hotel Aliana ada seminar namanya Kun Baitullah. Boten travel nih, tapi seminar. Kita nanti buktikan bahwa haji dan umroh itu bukan masalah yang mampu, tapi masalah yang mau. Allah akan memampukan orang-orang yang mau, bukan hanya memberangkatkan orang-orang yang mampu. Silahkan join. Lah infone teng pundi niki, aku sing wangel gambar. Pokoknya infone nek jenengan gadah Facebook, ningali Facebooknya Pak Kurniawan. Napa jenengan langsung tanglet teng Hotel Aliana tanggal 8 Januari kalih rencang kula asmone Mas Asa Saifullah, pengarang buku Kun Baitullah. Mugi-mugi tahun depan atau minimal Februari mungkin mangkat kalih kula melih plus Turki. Masyaallah. Nggih, insyaallah teng napa sing mriki kan travel kathah kan, milih setunggal sing cocok. Wes niku mawon dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Saya izin langsung napa? Oh, ibu ada yang nanya? Ada? Enggak ada tuh Bu? Seketoke wanteng wis guyu terus ibu ada. Nggih tuh Bu. Wis siap Bu. Bibar niki ampun jenengan ceramah teng bapak lho Bu. Rungokno omongane Mas Yosi lah. Nek aku nesuke rungokno perhatekno. Aja langsung mbok ceramah. Siap nggih? Ibu langsung ini, Bu aja nangis sik lho. Kowe iki guyu nangis malah, sampai nangis. Wis itu insyaallah. Dan silakan nanti ada materi-materi saya itu yang lebihan itu di YouTube Bu. Kan sekarang zamannya fasal YouTube in kuntum la ta'lamun ya. Fasal Google. Itu saja. Saya mohon izin segera take off teng Jogja, dan monggo kalau teng Solo mampir teng nggen kula teng Palur City ya, daerah Palur.
Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun. Oh, doa Rumin. Kita doa bareng-bareng Bapak Ibu agar makin bahagia, agar makin disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bil liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma as'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mal wa sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi habli minas salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.